yes, yes. Puji Tuhan kita dapat beribadah kembali di hari ini, di minggu yang pagi yang cerah ini. Dan minggu pagi ini beribadahnya ditemani oleh Kakak Dame Boru Gultom dan Kakak Melinda Boru Pangaribuan. Halo adik-adik. Dan pemusik kita Abang Aan Sihombi. Dan pengkhotbah pagi ini yaitu Amang Ermon Siahaan. Untuk adik-adik yang di rumah semoga sehat ya Kak. Benar, dan untuk adik-adik juga yang kurang sehat, semoga di minggu depan kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Ya, untuk memulai ibadah pagi ini kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana pagi ini kita dapat beribadah kembali di minggu pagi ini. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Dame. Benar, ya Kakak Melinda. Minggu ini kita lagu-lagunya ibadah pakai bahasa Batak ya Kak? Iya benar sekali Kakak Melinda. Adik-adik kita undang yuk Kak, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Marta Tahuak Manuki. Iya, kita menyanyikan lagu Marta Tahuak Manuki. Boleh pakai gerakannya ya adik-adik. Marta Tahuak Manuki, di mana di minggui. Marta Tahuak koko, dungo madadanak sikola minggui. Dungo madadanak sikola minggui. Dungo madadanak sikola minggui. Kita ulangi sekali lagi. Marta Tahuak Manuki, di mana di minggui. Marta Tahuak koko, dungo madadanak sikola minggui. Dungo madadanak sikola minggui. Dungo madadanak sikola minggui. Adik-adik dipersilahkan duduk. Saat ini kita masuk hukum Taurat ya Kak. Iya benar sekali. Hukum Taurat. Hukum Tauratnya di kertasnya coba Kak. Nih. Nih hukum Tauratnya yang keberapa? Coba. Kak Dame tahu nggak? Oh, 10 Kakak. 10. Coba kita lihat ya. Ya benar 10. Adik-adik yang di rumah tahu nggak hukum Taurat yang ke-10? Tahu nggak Kak? Tahu dong Kakak. Pasti tahu ya Kak. Ayo kita ucapin bersama-sama hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sekali lagi kita ucapin ya adik-adik. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maka itu mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mengaku dosa kita. Maka dari itu mari kita bawa segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Dulo Mau Tuhan. Sambil bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau membawa segala dosa kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Dulo mawon oh Tuhan, bege anggu
ambil sikap berdoa, kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan ya Kak? Benar sekali Kak Belinda. Mari adik-adik dipersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan bisa membimbing kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, udah disiapkan Alkitabnya semuanya? Benar sekali Kak, dipersiapkan ya Kak? Alkitabnya dong, jangan lupa. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik ya. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bayo oh Tuhan, aboran dilas di roha, tuna marsakit, tuna dangoli, gabe pangapuli. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portilion bayo oh Tuhan, gabelas dinas di roha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bareng oh Tuhan, habaran dilas di roha, tuna marsaki, tuna dangoi, gabe pangapuli. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai adik-adik sekalian. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Horas? Ya, karena minggu ini Minggu Palmarum dan sekalian juga khusus edisi bahasa Batak. Oleh karena itu tadi ibadah kita diiringi dengan lagu-lagu berbahasa Batak ya. Nah, itu artinya sebagai anak-anak yang menghargai budaya bahasa Batak, itu artinya kita harus menjadi orang yang tidak lupa akan identitas kita. Semakin banyak bahasa yang bisa kita tahu, semakin banyak orang yang bisa kita kenal dan kita kasihi. Nah, adik-adik, tahu nggak hari ini minggu apa? Iya, ada adik-adik mungkin yang bisa menjawab. Minggu ini adalah Minggu Palmarum. Ya, minggu ini Minggu Palmarum. Tapi tahu nggak apa artinya Palmarum? Ayo, Palmarum dekat-dekat mirip-mirip dengan kata palma. Kenal nggak palma? Pernah nggak adik-adik melihat pohon palma atau yang sejenis dengan palma? Pohon apa misalnya yang sejenis dengan palma? Ya, palem. Ada kelapa. Ada juga pohon kurma misalnya, kelapa sawit. Nah, ada amang bawa contohnya nih. Daunnya seperti ini biasanya. Nah, mirip-mirip dikit lah. Ada kemiripannya dengan
palem. Nah, emang apa hubungannya Amang palem ini dengan khotbah hari ini? Ya, khotbah hari ini tentang Yesus Kristus yang adalah Raja bagi kita. Nah, dalam tradisi orang Israel, ketika seseorang raja datang, maka rakyat akan menyambutnya dengan mengibarkan dan menunjukkan daun palem, sehingga orang yang datang itu adalah seorang raja yang dihormati, yang sangat mulia, yang sangat dibanggakan. Jadi Minggu Palma mengingatkan kita, Minggu Palmarum mengingatkan kita, Yesus adalah Raja yang datang dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, Raja yang seperti apakah Yesus itu? Kerajaan yang seperti apakah yang Dia pimpin dan yang Dia perintah, yang Dia kuasai di dalam kedatangan Yesus di dunia ini? Nah, adik-adik, tapi pertanyaan itu nanti akan kita jawab. Sebelumnya kita mendengarkan dulu apa nats firman Tuhan bagi kita di Minggu Palmarum ini. Nah, firman Tuhan dalam Minggu Palmarum ini ditulis di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Amang akan bacakannya dan adik-adik mengikutinya di rumah, di dalam hati atau bersama-sama membacanya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ketika adik-adik membaca dan mendengarkan firman Tuhan tadi, dan diperhadapkan dengan keterangan Amang tadi, Yesus kan Raja. Kenapa dia diolok-olok? Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia dihina? Kenapa dia menderita? Raja seperti apakah Yesus? Kerajaan seperti apakah yang dia bawa? Nah, dalam hal ini pikiran kita diubah, pikiran kita ditantang. Ternyata raja yang kita bayangkan tentang Yesus tidak seperti raja yang dipikirkan oleh dunia ini. Yang biasanya kita pikirkan tentang seorang raja yang gagah perkasa, bertahtakan tahta yang sangat gemilau, berhiaskan benda-benda atau perkakas-perkakas berharga, menaiki kendaraan yang sangat luar biasa, dan memiliki pasukan atau tentara yang sangat banyak untuk mendukung kerajaannya. Barang siapa yang melawan akan dilibas dan dimusnahkan. Ternyata Yesus tidak seperti itu. Ternyata kerajaan Tuhan tidak seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak suka dengan kejahatan, yang tidak mempunyai maksud untuk memusnahkan, untuk menghabisi lawan-lawannya. Sebaliknya,
Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang penuh dengan kasih, yang menginginkan setiap orang, rakyatnya, pengisi kerajaannya menjadi orang yang penuh dengan kasih. Tidak ada kesombongan, tidak ada tinggi hati, tidak ada anggar-anggar jago dari luar biasanya dirinya, tapi rendah hati, penuh dengan kasih. Tapi ternyata dalam kehidupan yang dihadapi Tuhan Yesus tidak mendapatkan hal itu dari dunia ini. Tuhan Yesus tidak dihormati dan dihargai. Kasih itu ternyata tidak disambut dengan kasih. Sebaliknya, kasih Yesus disambut dengan olok-olok, hinaan, ejekan, penderitaan. Karena apa? Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan dosa. Adik-adik, pernah nggak di rumah adik-adik mengolok-olok, menghina, mengejek, atau merendahkan, atau menjelek-jelekkan orang lain? Mengata-ngatai adik bodoh, adik nakal, adik jahat, adik tidak pintar, adik tidak baik, adik misalnya mama papa jahat, dihina, tidak dihormati. Ayo, mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi ada saja orang yang tidak suka mengasihi sesamanya. Ada saja orang yang suka merendahkan dan suka melihat kawannya menjadi lebih bodoh dari dia, lebih rendah dari dia. Sikap seperti itulah yang dilakukan orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus dalam cerita ini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang merendahkan Tuhan Yesus, dan bahkan tidak sopan. Adik-adik, pernah enggak adik-adik di rumah berlaku tidak sopan, melawan sama orang tua, menganggap orang tua itu hanya sekedar di bawah akal kita? Mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi belajar dari cerita ini, kita diajari anak-anak sekolah minggu harus yang pertama mau menghormati sesama, menghormati siapapun itu, menghormati bahkan adik kita, bahwa adik kita adalah seseorang yang sangat berharga. Misalnya orang tua kita juga, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berbeda dengan kita hormati. Demikian juga bersikap sopan sama siapa? Sama semua orang. Tidak mengata-ngatai, tidak merendahkan, tidak mengolok-olok, tidak mengejek, tidak mengata-ngatai yang tidak benar tentang orang lain. Sebaliknya, bersikap dan berkata benar terhadap orang lain. Sebaliknya, memuji orang lain jika dia patut untuk dipuji. Sebaliknya, kita harus mendukung orang lain, memberikan kata-kata yang membuat semangat orang lain, bukan sebaliknya. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena Raja kita itu adalah Raja yang pengasih. Kita lihat dari cerita itu, apakah Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah Yesus membalas olok-olok dengan kemarahan dan sikap yang ingin menghancurkan lawan-lawannya? Tidak. Sebaliknya, bahkan ketika Yesus nanti menghadap tiang salib itu, dia berdoa. Apa doa Tuhan Yesus kepada semua orang yang mengolok-olok, yang berbuat jahat, yang menghina Yesus,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dosa, jadi banyak kita yang tidak sengaja ataupun sengaja membuat jahat kepada orang lain. Adik-adik pingin gak dihina? Pingin gak diolok-olok? Pingin gak direndahkan? Semua pasti gak ingin, ya kan? Firman Tuhan berkata, perbuatlah apa yang kau inginkan orang lain perbuat bagimu. Jika adik-adik pingin dikasihi, adik-adik juga dituntut untuk mengasihi. Jikapun tidak dikasihi, kita tetap harus mengasihi. Apa upahnya? Lagu kita berkata, upahmu besar di sorga. Tapi bukan hanya di sorga, di sini juga, di dunia ini juga upah kita besar dari Tuhan. Kita mendapat kasih dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan, kesabaran dari Tuhan, kehormatan dari Tuhan, ketabahan dari Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia tabah walaupun dia harus menderita, tapi dia menang. Dia menjadi apa? Raja di atas segala raja. Raja yang luar biasa, raja yang maha kuasa. Bukan hanya sekedar menguasai dunia ini, tapi juga menguasai surga. Itulah kerajaan Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh sikap Yesus sebagai raja. Selamat menjadi anak-anak yang bersikap sebagai seorang anak raja, yang sopan, manis, selalu, dan mau menghormati, mengasihi siapapun juga. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami telah dengarkan hari ini. Kami telah mendengarkan betapa pedihnya penderitaan Yesus. Tetapi dalam penderitaannya Yesus tetap sabar, tetap tabah, tetap kuat. Dia tidak mau membalas yang jahat. Sebaliknya dia berdoa. Sebaliknya dia memohon kekuatan dari Bapa. Oleh karena itu, pada saat ini kami juga memohon kekuatan dari-Mu, supaya dalam hidup kami Tuhan beri kesabaran. Terlebih dalam hidup kami sehari-hari. Karena wabah saat ini kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bersekolah minggu, berjumpa dengan guru-guru dan sahabat-sahabat kami. Tuhan beri kami kesabaran, ketabahan, supaya kami beroleh kemenangan pada akhirnya. Kami pantas menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Oleh karena itu Tuhan, tanamkanlah juga dalam hati anak-anak-Mu hidup senantiasa di dalam kasih, kesopanan, dan menghargai siapapun juga sesama orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Berkatilah orang tua kami melakukan pekerjaan aktivitas setiap hari. Berkatilah guru-guru sekolah minggu. Berkatilah semua jemaat-Mu. Berkatilah semua orang-orang di seluruh dunia ini. Dan jauhkanlah serta biar Tuhan yang turut campur tangan dalam pengendalian wabah penyakit saat ini. Kami serahkan hidup kami hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu pada hari ini dengan tema Minggu Palmarum, yaitu Yesus diolok-olokkan, yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Selanjutnya pengkhotbah. Pengkhotbah hari ini dibawakan oleh Amang Pendeta Ermon Siahaan. Nah, adik-adik, kita akan merayakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Nah, kita juga tanggal 4 Aprilnya kita akan melaksanakan perayaan Paskah. Jadi diingat ya, tanggal 2 April itu kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung, dan 4 April kita akan merayakan Paskah Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Sekarang kita mau membacakan yang ulang tahun kakak, tapi sebelumnya Pendeta Sintua
guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 22 Maret sampai 28 Maret 2021. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Yang pertama yaitu Hanasari Hasian Borumalau. Yang kedua, Immanuel Pandiangan. Yang ketiga, Teresia Christine dan Danela Borusinambela. Marcelino Sinaga. Kelima, Fresley Badrika Ivander Sagala. Ruhut Sianipar. Yoel Martinez Balki Simanjunta. Jatniel Boru Marpaung. Sira Zilvania Borusialagan. Devin Butar-Butar. Gwen Ersia Anastasia Borusitangga. Nah, demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Dame, sekarang kita masuk aktivitas. Apakah aktivitas minggu yang lalu Kakak Melinda? Untuk aktivitas minggu lalu, untuk kelas kecil mewarnai gambar ayam ya Kak. Pasti bagus-bagus dong. Benar sekali, bagus-bagus semua Kak. Kalau kelas besarnya? Untuk kelas besar itu menulis nama 12 murid Tuhan Yesus. Pasti udah hafal semua dong. Iya. Mari kita lihat tayangan aktivitas minggu lalu. Ini dia. Nah Kak, tadi kita sudah melihat aktivitas di minggu lalu. Benar sekali Kakak Melinda. Kita mau masuk aktivitas minggu ini. Benar sekali. Kak Dame, untuk aktivitas minggu ini untuk kelas kecil apa nih Kak?
karena kita mau merayakan Paskah minggu depan, kita mau Paskahnya itu tentang telur kakak. Iya, karena berhubungan Paskah itu pasti telur ya kak. Iya, berhubungan dengan Untuk telur. itu kelas kecil aktivitasnya adalah makan telur kak. Iya, Wah. biar sehat ya kakak ya. Benar sekali kak. Dan untuk kelas besar, Membuat kreativitas dari telur kakak. berarti banyak ya kak. Iya. Boleh dimanfaatkan kreativitasnya ini pakai dari rumah ya. Iya. Misalkan ada manik-manik ataupun Iya. kapas segala macam. Pokoknya adik-adik sekreativitas mungkin. Iya. Jangan lupa hasil aktivitasnya nanti dipoto dan dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing atau di-share di medsos sekolah minggu. HKBP Pejuang. Iya. Kita tunggu hasil aktivitasnya adik-adik. Benar sekali kakak. Wah Kak Dame, gak terasa ya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Benar sekali kakak Linda, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, ada baiknya persembahannya kita siapin Kita dulu. siapkan ya Kak. Karena kita memberikan persembahan kepada Tuhan ya kakak ya, melalui gereja kita ya kakak. Iya, kumpulkan. dikirim ke rekening HKBP Pejuang atau bisa di-scan QR kode yang tertera di layar TV atau laptop kalian atau HP kalian ya adik-adik. Atau melalui Sintua Week masing-masing ya adik-adik semua. Tapi sebelum kita sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Dison Adong Hubuan Tuhan. Kita bangkit semua berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dison Adong Hubuan Hubuan Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa Kami versi bahasa Batak. Alea manami nadi banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saleleng ni lelengna, amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kami, pendeta, dan guru-guru sekolah minggu, serta para petugas faar gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas!